Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya La Mystique. Dan cerita yang akan saya bawakan kali ini sebuah kisah yang berjudul Perjamuan Arwah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hujan gerimis jatuh perlahan membasahi jendela kamar Ayla, membentuk jejak-jejak air yang berguril peran di balik kaca. Di luar, langit berwarna kelabu pucat, seolah turut berduka atas kehilangan yang baru saja ia alami. Ibunya, satu-satunya keluarga yang ia miliki sejak kecil, baru saja pergi untuk selamanya. Dunia Ayla mendadak sunyi, seperti bukan karena tidak ada suara, tetapi karena suara yang ia butuhkan tidak lagi ada. Ayla, gadis muda berusia 24 tahun, duduk diam di sudut tempat tidurnya dengan sebuah kotak kayu tua di pangkuannya. Kotak itu ditemukan di antara tumpukan barang peninggalan ibunya, tertutup debu, tapi masih utuh. Ada ukiran halus di permukaannya, motif bunga-bunga liar dan burung hantu bermata besar. Di bagian dalam tutupnya, tertempel sebuah surat dengan kertas kuning yang mulai rapuh. Dengan tangan gemetar, Ayla membuka surat itu. Untuk Ayla, ketika kau membaca ini, berarti waktunya telah tiba. Rumah keluarga kita di desa Merpati Tua sekarang milikmu. Datanglah saat bulan mati. Jamuan akan disiapkan. Nenekmu, Sari. Ayla membacanya berkali-kali. Kata-katanya sederhana, tapi terasa dingin dan asing, seolah-olah berasal dari dunia yang tidak pernah ia kenal. Ia bahkan tidak tahu bahwa neneknya masih hidup, apalagi meninggalkan warisan untuknya. Ibunya tidak pernah bercerita apapun tentang keluarga mereka, tentang masa lalu, tentang desa, atau tentang rumah tua yang kini disebut miliknya. Datanglah saat bulan mati. Kalimat itu menggema di pikirannya. Bulan mati, malam ketika bulan benar-benar menghilang dari langit, tenggelam dalam gelap yang tidak bernama, suatu waktu yang tidak bisa untuk sebuah pertemuan atau sebuah jamuan. Kata itu membuat tengkuk Ayla dingin. Ia mengernyit. Jamuan? Dengan siapa? Rumah itu seharusnya kosong, bukan? Tiba-tiba ia merasa seolah sedang diawasi, bukan oleh siapapun yang nyata, melainkan oleh bayangan masa lalu yang selama ini terkunci rapat. Ada sesuatu dalam surat itu yang membangkitkan rasa aneh di dalam dirinya. Seolah-olah surat itu bukan hanya warisan, tapi juga undangan ke sesuatu yang jauh lebih tua dari sekedar rumah tua. Ayla memejamkan mata dan menarik nafas panjang. Ia tahu sejak ibunya tiada, ia tidak punya alasan untuk tetap tinggal di kota. Tidak ada pekerjaan tetap, tidak ada keluarga, tidak ada ikatan. Mungkin ini cara semesta memanggilnya, menawarkan petunjuk tentang siapa dirinya sebenarnya. Dan mungkin kenapa ibunya selama ini menyembunyikan asal-usul mereka. Malam itu Ayla mulai mencari informasi tentang desa Merpati Tua. Namun yang ia temukan hanya serpihan, nama yang hampir terlupakan, disebut-sebut dalam cerita rakyat dan tidak lagi tercatat dalam peta modern. Seolah-olah tempat itu ingin tetap tersembunyi, dan bulan mati tinggal beberapa hari lagi. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana, tapi hatinya sudah bulat. Ia akan pergi, ia akan memenuhi pesan terakhir dari wanita yang bahkan tidak pernah ia temui. Mata Ayla menatap keluar jendela. Hujan masih turun, tapi di kejauhan di balik awan, malam mulai turun perlahan, dan sesuatu di kegelapan seolah sedang menanti. Perjalanan menuju desa Merpati Tua tidaklah mudah. Tidak ada jalur transportasi umum yang langsung ke sana. Setelah naik kereta ke kota kecil paling dekat, Ayla harus menyewa mobil tua dari seorang pria yang menatapnya dengan tatapan setengah iba, setengah takut saat ia menyebutkan nama desa itu. Aku bisa antar sampai batas kota, Nona, katanya pelan nyaris berbisik. Tapi untuk masuk ke sana lebih baik kau pikir ulang. Ayla hanya mengangguk.
mencoba menyembunyikan kegelisahan yang sejak tadi berdenyut di dalam dadanya. Hati kecilnya ingin bertanya lebih lanjut, tapi bibirnya keluh. Ia merasa kalau ia bertanya lebih banyak, ia akan tahu terlalu banyak dan mungkin itu akan membuatnya mundur. Kabut mulai turun saat matahari baru saja melewati ubun-ubun. Tebal dan berat, seperti selimut raksasa yang menelan warna-warna dunia. Hutan di sepanjang jalan berdesir pelan, dedaunan berbisik entah kepada siapa. Di antara pepohonan, sesekali ia melihat bayangan. Mungkin hanya ranting yang tertiup angin atau sesuatu yang menatap balik. Sesampainya di batas hutan, Ayla turun. Pria tadi hanya mengangguk singkat sebelum berbalik arah, seolah ingin secepatnya menjauh dari tempat itu. Langkah demi langkah, Ayla menyusuri jalan setapak tua yang hampir tertutup lumut dan akar-akar pohon. Tanahnya lembab dan berbau tanah basah yang tua. Tidak ada papan petunjuk, tidak ada sinyal ponsel, hanya sunyi dan sesekali suara burung yang terdengar seperti tangisan anak kecil dari kejauhan. Setelah berjalan hampir 1 jam, akhirnya ia melihatnya. Rumah itu berdiri di ujung jalan seperti bayangan masa lalu yang menolak padam. Rumah kayu 2 lantai yang besar dan tampak pernah megah di zamannya. Dindingnya kusam, berlumut, dan sebagian papan telah retak dan menganga. Jendela-jendelanya tinggi, tapi tidak ada tirai, hanya gelap, seolah-olah rumah itu tidak memiliki isi atau mungkin terlalu banyak isi yang tidak terlihat. Pohon beringin tua tumbuh di halaman, akarnya menjalar liar ke tanah, memeluk pondasi rumah seperti mencoba menariknya kembali ke perut bumi. Daun-daunnya gemetar meski tidak ada angin. Ayla berdiri mematung di depan gerbang kayu yang hampir roboh. Sekilas ia merasa rumah itu menghela nafas. Bukan suara angin, bukan hayalannya, tapi seperti sesuatu yang telah lama tertidur, kini perlahan terbangun karena kehadirannya. Dengan tangan gemetar ia membuka gerbang yang berderit panjang. Suara itu memecah keheningan seperti jerit seseorang yang ditahan selama bertahun-tahun. Di sakunya, ia memegang kunci yang ia temukan di dalam kotak warisan. Kunci besi tua, berat dan dingin. Ujungnya runcing seperti senjata. Pintu depan rumah terbuka dengan mudah, seolah memang telah menunggu. Di dalam udara lebih dingin dari luar. Aroma kayu tua, debu, dan sesuatu yang tidak bisa ia namai langsung menyergap hidung. Di tengah ruang utama tergantung sebuah lampu gantung kristal besar yang kini kusam dan berdebu. Dindingnya dihiasi foto-foto hitam putih yang menatapnya tanpa ekspresi. Wajah-wajah asing tapi entah kenapa terasa familiar. Langkah-langkahnya menggema pelan, lantai kayu berderit setiap kali ia bergerak. Tidak ada suara lain, tapi perasaan bahwa ia tidak sendiri makin kuat. Seperti ada yang berjalan di belakangnya. Selalu setengah langkah lebih lambat. Ia menemukan ruang makan. Di sana, meja panjang kayu gelap berdiri tegak, bersih dari debu. Kursi-kursinya tertata rapi, dan di tengah meja ada satu lilin besar yang belum dinyalakan. Di sampingnya selembar kertas kecil dengan tulisan tangan, "Jamuan akan segera dimulai, jangan datang terlambat." Ayla memandang sekeliling. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi meja makan yang bersih itu terasa seperti bayangan dari waktu yang lain, seperti rumah ini hidup di luar logika, mengikuti hukum-hukum yang bukan milik dunia Ayla. Dan saat itu sesuatu bergerak di lantai atas. Suara langkah, perlahan, berat, tidak tergesa tapi pasti. Ayla menegakkan tubuhnya, menatap ke arah tangga yang melingkar ke lantai 2. Rumah ini sudah kosong selama puluhan tahun. Kata surat warisan itu, tapi suara itu nyata. Ia tahu ia tidak sedang berhalusinasi. Langit di luar mulai menggelap. Malam akan segera datang dan di langit bulan akan menghilang. Ayla menggenggam kunci di saku lebih erat. Ia tahu inilah awalnya, bukan hanya perjalanan ke masa lalu, tapi perjalanan ke rahasia yang selama ini dikubur. Sesuatu yang menunggunya di rumah itu dan mungkin telah menunggu selama lebih dari 1 generasi. Pagi pertama Ayla di desa Merpati Tua dimulai dengan kesunyian yang aneh. Bukan sunyi karena tidak ada suara, tapi karena suara-suara yang ada terasa salah. Ayam berkokok di kejauhan, tapi nadanya parau dan serak. Daun-daun pohon gemerisik, tapi tidak ada angin yang bertiup. Dan desa itu sendiri kecil, terjebak di antara lereng berkabut dan hutan pekat. Terlihat seperti lukisan usang yang nyaris pudar.
Ia berjalan melewati jalan-jalan sempit desa, berharap menemukan seseorang yang bisa membantunya memahami rumah tua itu. Namun setiap mata yang ia temui hanya memandangnya sebentar. Ada yang takut, ada yang curiga, dan beberapa bahkan langsung memalingkan wajah seperti merasa najis hanya dengan melihatnya. Seorang wanita tua yang sedang menyapu halaman menatap Ayla lama, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Anak dari garis gelap itu kembali. Ayla ingin bertanya, namun wanita itu segera mundur dan menutup pintu rumahnya tanpa sepatah kata. Sepanjang hari ia mencoba berbicara dengan penduduk lain, seorang penjaga warung kecil, seorang kakek yang duduk di balai desa, sekelompok anak-anak yang sedang bermain batu. Semuanya menghindarinya. Mereka menjawab sepatah dua patah kata, lalu terdiam. Seolah ada sesuatu yang tidak boleh dikatakan, seolah Ayla membawa sesuatu bersamanya, kutukan, atau lebih buruk. Dengan perasaan semakin berat, Ayla kembali ke rumah tua itu. Dan di sana untuk pertama kalinya ia mulai benar-benar memperhatikan tempat itu, bukan hanya sebagai bangunan, tapi sebagai ruang yang pernah menjadi pusat sesuatu. Dinding-dinding rumah penuh dengan simbol aneh yang nyaris tidak terlihat pada pandangan pertama. Ukuran kecil di bingkai pintu, garis-garis halus yang hanya muncul saat cahaya tertentu menyentuhnya, beberapa bentuk seperti mata, beberapa seperti segitiga berpola rumit. Di satu sudut rumah, di balik lemari tua, ia menemukan lingkaran kapur yang nyaris pudar, dengan tanda-tanda lilin dan bekas darah yang menghitam di lantai. Lambang-lambang itu bukan dekorasi biasa. Ada sesuatu yang sangat tua dalam bentuknya, sesuatu yang membuat bulu kuduk Ayla berdiri. Di lantai 2 ia menemukan ruang keluarga. Sebuah ruang besar dengan rak buku tua, kursi rotan yang hampir lapuk, dan potret-potret keluarga. Deretan lukisan dan foto tua yang dipajang rapi dari generasi ke generasi, namun ada yang tidak wajar. Di setiap potret wajah seseorang selalu dicoret, bukan sekedar digores atau dicoret sembarang, tapi dicoret dengan presisi, seolah ada niat kuat untuk menghapus identitas orang itu dari sejarah. Tinta hitam kadang merah di beberapa wajah yang dicoret seperti dilukis ulang dengan senyuman yang terlalu lebar. Mata yang terlalu besar, beberapa potret bahkan sobek separuh, hanya menyisakan tubuh tanpa kepala. Ayla mendekat dan melihat satu potret yang membuat nafasnya tercekat. Itu ibunya. Foto lama, mungkin saat ibunya masih remaja. Ia berdiri di antara dua orang, mungkin ayah dan ibunya, atau nenek dan kakeknya. Tapi ketiganya telah dicoret habis. Hanya siluet mereka yang masih bisa dikenali. Kenapa semua wajah dihapus? Ayla merasa seolah seluruh rumah ini berusaha bicara padanya. Tapi bukan dengan kata-kata, melainkan dengan simbol, dengan luka, dengan bekas-bekas ketakutan yang menempel di setiap sudut. Malam mulai turun dengan cepat, seperti tirai tebal yang disibakan paksa di langit. Ayla menyalakan lilin-lilin tua yang ia temukan di dalam laci dapur satu persatu. Cahaya kuning temaram menyebar pelan, menciptakan bayangan panjang di dinding rumah tua itu, seperti siluet makhluk-makhluk yang tidak terlihat di siang hari, tapi hidup dalam kelam. Setelah suara misterius dari bawah tangga sore tadi, Ayla tidak berani keluar kamar. Namun saat rumah kembali sunyi, ia memberanikan diri untuk menyusuri lorong-lorong gelap di lantai 2. Tidak ada siapapun, hanya debu, lukisan-lukisan tanpa wajah, dan udara dingin yang seperti menggigit kulitnya dari dalam. Ia masuk ke salah satu kamar yang terkunci sebelumnya. Kunci tua yang tergantung di dapur ternyata cocok. Ruangan itu lebih bersih daripada bagian lain rumah, seolah pernah digunakan lebih lama dari yang lain. Meja kayu dengan cermin besar berdiri menghadap jendela yang tertutup tirai berat. Di sudut ruangan ada lemari kecil dengan laci terkunci, tapi Ayla menemukan kunci mungil tersembunyi di bawah taplak meja. Dengan gemetar ia membukanya. Di dalamnya tumpukan buku harian dan dokumen-dokumen tua. Sampul-sampulnya aus, namun salah satunya menarik perhatiannya. Sampul kulit coklat gelap dengan inisial SAR tertulis samar di pojok kanan bawah. Saat ia membuka halaman pertama, rasa dingin menjalar dari punggung hingga ke tengkuknya. Itu tulisan tangan ibunya. Jurnal pribadi Sari Ayu Rukmana. Tanggal tidak jelas,
bulan mati. Malam ini aku melihat mereka lagi, di kaca, di mimpi, di lorong-lorong rumah. Wajah mereka kosong, tapi aku tahu mereka melihatku. Mereka tahu aku belum melaksanakan perjamuan, mereka menunggu. Ibu selalu bilang, tugas ini milik darah perempuan keluarga kita. Setiap generasi, seseorang harus menyajikan perjamuan bagi yang belum tenang. Aku pikir itu hanya cerita, tapi sejak aku meninggalkan desa, mereka mengikutiku. Aku tidak kuat lagi. Ayla menggulir halaman-halaman berikutnya dengan tangan gemetar. Catatan-catatannya makin kacau, makin tidak teratur. Coretan-coretan tergesa, tinta yang tumpah, kata-kata seperti ditulis sambil ketakutan. Mereka tidak ingin dilupakan. Wajah yang dicoret bukan untuk melupakan, tapi untuk menyembunyikan dari mereka yang lapar. Perjamuan harus dilakukan saat bulan mati. Pintu antara hidup dan mati terbuka saat itu. Sajikan makanan yang pernah mereka nikmati. Buka kursi untuk setiap nama. Jangan pernah abaikan yang tidak dikenal. Bila tidak, mereka akan menuntut. Ayla menutup jurnal itu dengan jantung berdegup kencang. Suara ibunya kini bergema dalam pikirannya. Tidak lagi sekedar kenangan, tapi seperti jeritan dari balik kematian. Sebuah ritual kuno, tugas yang diwariskan dari satu persatu perempuan ke perempuan berikutnya. Sebuah ikatan berdarah dengan para leluhur yang tidak benar-benar pergi. Ia mulai mengerti kenapa penduduk desa menghindarinya, kenapa rumah ini masih berdiri meski kosong puluhan tahun, kenapa ibunya meninggalkan tempat ini tanpa pernah menoleh kembali. Karena sekali akan memulai, kau tidak bisa berhenti. Karena sekali kau melihat mereka, mereka pun akan melihatmu. Ayla menyalakan satu lilin di meja makan. Lalu satu lagi. Meja kayu tua berderit pelan seperti bernapas, seolah menyambut sesuatu yang tidak kasat mata. Api dari lilin-lilin itu menari pelan, meski tidak ada angin. Sekelilingnya berubah, udara menjadi lebih berat, seperti diselimuti kabut pekat. Dingin menggantung seperti embun beku yang merayap dari ubun-ubun ke telapak kaki. Bayangan di sudut ruangan menebal. Cermin tua di dinding yang selama ini hanya memantulkan kekosongan, kini menyimpan sesuatu. Ayla tidak berani menoleh langsung, tapi dari sudut matanya ia melihat gerakan. Seseorang atau sesuatu berdiri di balik pantulan. Wajahnya buram, seperti dilukis dengan jari-jari basah di kaca berembun, tapi matanya menatap balik. Lurus ke arahnya, meski tubuhnya masih menghadap meja, Ayla membeku. Kemudian terdengar suara kursi ditarik. Bukan oleh Ayla, lalu satu persatu kursi-kursi kayu di sekeliling meja bergeser dengan sendirinya, menimbulkan suara gesekan menyakitkan yang seakan memecah sunyi. 6 kursi, 6 tempat duduk, dan semuanya kini terisi. Tangan-tangan pucat muncul dari balik bayangan, menggenggam sendok dan garpu yang sudah berkarat. Kepala mereka menunduk, tidak bersuara, tapi nafas mereka pendek-pendek, berat, dan tidak beraturan, mengisi ruangan. Ayla berdiri di ujung meja, menggenggam lilin yang terakhir. Tangannya gemetar. Kemudian suara itu terdengar, bisikan serak dari seberang meja. Kau datang, seperti ibumu dulu. Ayla menoleh ke cermin dan kali ini ia melihat jelas. Ibunya berdiri di sana, pucat pasi, mengenakan pakaian yang sama seperti terakhir kali ia tinggalkan rumah ini. Tapi wajahnya kosong dan matanya bukan lagi miliknya. Cermin retak, api lilin tiba-tiba padam, dan dalam kegelapan suara-suara lain menyusul. Tertawa kecil, isak tangis, suara gigi yang beradu. Perjamuan telah dimulai. Ia menoleh cepat, tidak ada apa-apa, tapi refleksi di cermin tertinggal beberapa detik lebih lambat dari kenyataan. Mereka masih duduk menunggu, dan di tengah meja piring-piring mulai terisi sendiri, bukan oleh tangan Ayla, tapi oleh tangan-tangan yang tidak terlihat, yang menembus dunia melalui celah waktu yang hanya terbuka satu malam dalam sebulan. Perjamuan telah dimulai. Malam berikutnya datang tanpa suara. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam, seperti dunia lupa cara bernafas ketika kegelapan turun di rumah tua itu. Ayla duduk di ruang tengah, di kursi tua yang mulai akrab dengan tubuhnya. Memeluk dirinya sendiri. Angin dingin merayap dari celah-celah jendela, seperti tangan tidak terlihat yang mencoba menyentuh kulitnya. Ia belum menyentuh makanan sejak pagi.
Sejak ia membuka jurnal ibunya, sesuatu berubah. Bukan hanya di rumah ini, tapi dalam dirinya sendiri. Ia mulai merasa seolah ada sesuatu yang tumbuh, atau mungkin bangkit dari dalam darahnya. Sebuah warisan yang lebih tua dari ingatannya, lebih kelam dari kisah apapun yang pernah ia dengar. Jam tua di dinding berdentang 3 kali. Dan di meja makan, piring-piring yang kosong siang tadi kini terisi kembali. Perlahan tanpa suara, seperti tangan tidak kasat mata mengatur hidangan satu persatu. Piring-piring porselin yang retak di pinggirnya bergetar sedikit, lalu diam. Aroma daging bakar, sayur rebus dan sup tua menguar ke udara. Tapi aromanya aneh, bukan busuk, tapi terlalu hidup, seperti makanan yang dimasak di tempat lain dan baru saja dipindahkan ke dunia ini. Ayla berdiri perlahan menghampiri meja. Hatinya berdebar kencang, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Di salah satu piring ia melihat hidangan yang sangat dikenalnya, sayur lodeh, resep khas ibunya. Ayla tidak pernah memasaknya, tapi di sini piring itu penuh, masih hangat, dan uapnya menari-nari di udara seperti bayangan samar yang ingin berbicara. Ia duduk perlahan di salah satu kursi di seberangnya kosong. Tapi di permukaan meja, jejak jari terlihat samar pada embun kaca. 5 jari menempel dari sisi lain. Ayla menatap ke sekeliling rumah itu diam. Tapi ada perasaan bahwa jika ia memanggil nama siapapun, sesuatu akan menjawab. "Apa kalian keluarga?" Bisiknya nyaris tidak terdengar. Tidak ada balasan, tapi lilin di tengah meja berkedip. Dan dari kejauhan, dari lantai 2, terdengar bunyi kursi yang digeser. Ia berlari ke atas dengan langkah hati-hati. Lorong di lantai 2 tampak lebih gelap dari biasanya. Angin dingin mengalir dari salah satu kamar yang pintunya terbuka sedikit. Kamar yang sebelumnya terkunci. Saat ia mendorong pintu itu perlahan, udara di dalam kamar terasa seperti padat, seperti masuk ke dalam botol kaca yang penuh asap. Kamar itu kosong, tapi di dalamnya, di salah satu dinding, tergantung cermin besar berbingkai ukiran tangan. Bingkai itu tampak seperti ukiran tubuh manusia yang melilit, saling menarik satu sama lain. Semuanya mengarah ke pusat, cermin itu sendiri. Dan di dalam cermin, Ayla melihat sesuatu yang membuatnya mematung. Meja makan, piring-piring penuh, tamu-tamu duduk. Tapi mereka tidak punya wajah. Wajah mereka kabur seperti kabut yang berputar-putar. Tubuh mereka mengenakan pakaian dari berbagai masa, gaun kuno, kebaya tua, pakaian hitam yang lusuh dan terbakar. Setiap mereka duduk diam, tegak, menatap ke arah tempat duduk kosong di ujung meja. Tempat duduk Ayla. Tiba-tiba satu di antara mereka menoleh ke kaca cermin, menatap Ayla. Dan dengan suara lirih yang seperti berasal dari kedalaman tanah, dia berkata, "Kau belum menyajikan semuanya. Kau lupa seseorang." Cermin bergetar. Ayla mundur, tapi saat ia hendak lari keluar, pintu kamar menutup sendiri dengan bam yang mengguncang lantai. Cermin memantulkan bayangan dirinya, tapi matanya hitam pekat dan mulutnya tersenyum terlalu lebar. Ia menjerit dan membanting pintu terbuka, lari turun ke ruang tengah. Tapi saat ia tiba di meja makan, semua makanan sudah lenyap. Piring-piring kosong. Hanya satu hal yang tertinggal, sebuah sendok perak menancap di meja dan di bawahnya secari kertas yang terbakar di ujungnya. "Jika tidak semua diundang, maka yang tersisa akan datang sendiri." Malam itu Ayla tidak tidur. Ia hanya duduk, menggenggam jurnal ibunya dan menunggu pagi. Tapi ia mulai sadar, rumah ini tidak pernah punya pagi. Hanya malam yang terus mengulang, dan meja makan yang tidak pernah benar-benar kosong. Dia menunjukkan pukul 02.34 saat Ayla terbangun oleh suara langkah kaki, pelan, menyeret, berulang. Lantai kayu tua seharusnya tidak bisa menyembunyikan suara sekecil apapun, tapi malam itu langkah-langkah itu terlalu halus, seolah yang berjalan bukan makhluk dengan tubuh. Ayla duduk di tempat tidurnya, mata menyapu kamar yang remang. Lilin di sudut meja telah padam, hanya cahaya pucat bulan mati dari sela jendela yang membentuk garis tipis di lantai. Udara kamar dingin seperti air sumur, nafasnya berembus putih, tapi pintu kamarnya tertutup rapat. Langkah kaki itu tidak datang dari luar, langkah itu datang dari dalam. Ranjang berderit sedikit,
Seperti ada beban lain menekan dari sisi yang tidak ia lihat. Selimutnya bergerak perlahan, meski tidak ada angin. Ayla menahan nafas, jantungnya berdetak seperti palu, dan saat ia mencoba berbalik, sesuatu terjadi. Seseorang memeluknya dari belakang. Tangan yang kurus, dingin tapi kuat, melingkar perlahan di pinggangnya, seperti seorang ibu menenangkan anak kecil. Tapi tidak ada kehangatan, tidak ada kasih, hanya dingin. Dingin yang membuat tulang-tulang Ayla merasa membeku. Lalu bisikan itu datang. Ayla, Ayla, kau lupa undangan terakhir. Suaranya seperti daun kering yang terseret angin. Dekat sekali dengan telinganya, nafasnya bau tanah basah dan bunga layu. Ayla ingin menjerit, tapi suaranya hilang. Ia ingin berbalik, tapi tubuhnya terkunci. Dan saat ia membuka matanya lebih lebar, ia melihat bayangan di kursi makan. Dari jendela kamarnya, ruang makan terlihat samar, tapi di setiap kursi yang kosong, bayangan hitam kini duduk diam, tidak bergerak, menatap meja. Beberapa perlahan menoleh ke arahnya. Wajah mereka masih kabur, tapi kini ada satu yang berbeda. Satu sosok tidak duduk, ia berdiri di belakang kursi Ayla sendiri, menatap lurus ke arahnya. Pagi datang seperti kabut tipis, namun tanpa kehangatan. Ayla terbangun dengan tubuh gemetar dan selimut terlempar ke lantai. Tidak ada siapa-siapa di kamar, tapi jejak tangan masih terlihat di bantalnya, lekuk jari yang dalam seperti dicengkram semalaman. Ia turun ke ruang makan berharap semuanya hanya mimpi, tapi tidak. Kursi, Ayla tertarik jauh dari meja, seolah seseorang benar-benar berdiri di belakangnya sepanjang malam. Dan di atas piringnya tersisa secuil daging berwarna hitam yang masih hangat. Ayla mulai sadar rumah ini bukan hanya penuh arwah, rumah ini hidup. Dan sejak perjamuan dimulai, mereka tidak hanya datang untuk dikenang, mereka ingin masuk. Selama hari itu, Ayla mulai mendengar bisikan-bisikan meski ia jauh dari meja makan. Kau lupa nama aku lapar. Satu tempat kosong itu milikku. Ia mencari nama-nama dalam jurnal ibunya, mencoba menyusun silsilah keluarga, tapi selalu ada satu ruang kosong. Satu nama yang tidak pernah tertulis, satu wajah yang tidak pernah dilukis, wajah yang selalu dicoret. Saat malam kembali datang, Ayla berdiri di depan cermin panjang itu lagi. Dan kini, wajah-wajah arwah sudah mulai terlihat jelas. Mulut mereka terbuka seperti bernyanyi dalam diam, mata mereka kosong, namun satu di antaranya yang berdiri, yang mengawasinya, tersenyum. Dan dari cermin itu terdengar suara, bukan seperti bisikan, melainkan seperti suara dari dalam tubuh Ayla sendiri. Kau tahu siapa aku? Aku yang kau tinggalkan, undang aku, atau aku akan tinggal di sini bersamamu. Ayla terduduk di lantai menatap wajahnya sendiri yang mulai berubah di permukaan cermin, pucat, kurus, dan matanya mulai menghitam. Rumah ini sedang menulis ulang dirinya, dan jika ia tidak segera menemukan siapa arwah terakhir itu, maka ia akan menjadi pengganti. Ayla duduk di bawah cahaya kuning kusam lampu minyak, matanya tidak lepas dari lembaran jurnal yang kini mulai terasa berat di tangannya. Udara di sekelilingnya seperti menutup rapat, menekan dadanya perlahan-lahan, malam makin dalam, tapi Ayla merasa waktu seolah berhenti, dan hanya ia yang masih bergerak, perlahan, menuju kebenaran yang seharusnya tidak pernah ia buka. Tinta di halaman jurnal ibunya mulai memudar, tetapi coretannya masih cukup jelas, tangannya bergetar saat membalik halaman demi halaman. Mengikuti jejak pikiran terakhir Sari Ayu Rukmana ibunya, setiap kalimat terasa seperti bisikan yang keluar dari tanah kubur. Perjamuan arwah bukan untuk menenangkan, tapi untuk menyajikan. Kalimat itu berdiri sendiri di tengah halaman, dilingkari tinta merah tua yang nyaris teluntur. Kata-kata berikutnya ditulis dengan goresan tergesa, seperti seseorang yang tahu waktu hidupnya sudah habis. Nenek masih menjaga tradisi. Ia percaya arwah leluhur adalah penjaga kekayaan dan keberuntungan keluarga. Tapi harga yang diminta adalah darah segar, darah sendiri, bila perlu, satu jiwa setiap generasi, agar yang mati tidak menjemput kita. Jantung Ayla berhenti berdetak sejenak. Ia memandang sekeliling ruangan, mendadak terasa sendirian dalam cara yang berbeda. Bukan seperti ditinggal, tapi seperti sedang diamati. Ritual itu bukan bentuk penghormatan. Itu perjanjian.
Satu jiwa disajikan dalam setiap perjamuan. Dan Ayla baru sadar, bukan arwah yang mencari ketenangan, tapi roh-roh yang lapar. Dan keluarganya telah memberi mereka makan selama berabad-abad. Tangannya menggeser halaman selanjutnya dengan hati-hati. Ada catatan lain yang tersembunyi di antara lembar jurnal. Lembaran terlipat, berbeda dari yang lain. Saat Ayla membukanya, ia membaca nama yang membuat darahnya berdesir dingin. Sari Rukmana, absen dalam perjamuan tahun 99. Hukuman dijatuhkan tahun 2017. Itu tahun ibunya meninggal, mendadak, tanpa penyakit, tanpa sebab. Ayla teringat tubuh ibunya yang membiru dalam tidur, tanpa luka, tanpa jejak, seolah jiwanya diambil. Dan kini ia mengerti kenapa ibunya menolak menjadi penjaga. Dan karena itu, ia dikutuk. Suara ketukan keras di dinding membuat Ayla tersentak. Satu ketukan, diam. Lalu dua ketukan lagi dari dalam rumah, bukan pintu, bukan jendela, tapi dari dalam dinding. Seolah seseorang atau sesuatu mencoba keluar. Ayla berdiri perlahan, tubuhnya kaku oleh rasa takut yang mencekam. Ia menatap ke arah ruang makan. Kursi-kursi itu kini mulai bergerak sendiri, berderit pelan, seperti para tamu tidak kasat mata yang sedang kembali ke tempat duduk mereka. Lilin menyala satu persatu, padahal tidak ada yang memegang korek. Jamuan telah dimulai kembali, tanpa Ayla. Dan satu kursi di ujung meja masih kosong. Ia kembali menatap jurnal, membalik ke halaman terakhir. Jika aku tidak kembali, jangan lanjutkan perjamuan, putuskan rantai itu, tapi ketahuilah, yang lapar tidak suka dilupakan. Mereka akan datang, akan masuk lewat cermin, lewat tidur, lewat darah kita sendiri. Lalu di bagian bawah halaman itu ada sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Cap jari, hitam, seperti arang terbakar, 5 buah, dan entah kenapa itu cap jari anak kecil. Ayla tertunduk. Tidak sanggup lagi menyangkal apa yang mulai terbentuk dalam pikirannya. Nenek Sari masih hidup saat ini, atau mungkin masih menjaga sesuatu. Mungkin ia telah menyerahkan banyak sebelum Ayla, termasuk anak-anak, termasuk orang-orang desa yang menghilang dan dilupakan. Perjamuan bukanlah kehormatan keluarga, ia adalah kontrak. Dan Ayla adalah pewaris yang ditunggu. Mereka tidak ingin ia menyajikan makanan, mereka ingin ia memilih korban. Di luar jendela kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Di sela-sela kabut sosok-sosok samar mulai bermunculan. Mereka berdiri diam, menatap ke rumah tua di tengah kegelapan. Menunggu Ayla keluar, atau menunggu ia memanggil nama seseorang sebagai tumbal. Dan jika tidak, maka satu-satunya jiwa yang tersisa untuk diberikan adalah jiwa Ayla sendiri. Malam itu Ayla tidak benar-benar tidur. Ia ditarik masuk ke dalam sebuah ruang gelap yang tidak punya dinding, tidak punya langit. Udara di sana terasa padat, seperti air. Setiap nafas membuat paru-parunya terasa lebih berat. Di kejauhan terdengar suara kain yang basah diseret di lantai. Langkah-langkah kecil mulai terdengar, tidak beraturan. Lalu terdengar suara nyanyian lirih, terputus-putus. Satu, siapkan, satu disimpan, satu dikunci, satu dikorbankan. Ayla menoleh, tetapi dunia sekitarnya hanya gelap. Kemudian dari kabut tipis di sekeliling muncul bayangan seorang gadis kecil. Mengenakan baju putih panjang yang kotor, rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Ia berdiri membelakangi Ayla, menatap ke arah sesuatu yang tidak terlihat. Lalu ia bicara dengan suara yang terlalu tua untuk tubuh sekecil itu. Kau belum memilih, itu artinya kau yang dipilih. Ayla tersentak bangun. Peluh dingin membasahi tubuhnya, tapi bukan hanya karena mimpi itu. Tepat tidur basah bukan karena keringat, tapi air tanah, dan di dinding kamar lumpur merembes dari celah lantai, meninggalkan bekas seperti jejak tangan mungil yang mencoba keluar dari bawah. Ia melompat turun dari tempat tidur, berjalan cepat ke ruang bawah. Angin malam menerobos dari jendela-jendela tua yang terbuka sendiri, membawa bau tajam tanah basah dan dupa hangus. Semuanya terasa terbuka, seperti rumah ini menunggu sesuatu masuk. Di ruang makan kursi-kursi masih rapi, tapi cermin besar kini berpindah. Ia berdiri di ujung meja makan.
seolah menjadi jendela untuk sesuatu dari luar untuk masuk. Dan di cermin itu Ayla mulai melihat lebih dari bayangan. Ia melihat kenangan tapi bukan miliknya. Sari, ibunya masih muda. Malam sunyi ia berdiri di tengah ruangan yang sama, mengenakan gaun putih dikelilingi lilin. Di depan meja makan seorang anak laki-laki terbaring, tidurnya tenang, terlalu tenang. Ayla menyaksikan dengan mata terbuka saat nenek Sari menempatkan mangkuk di dekat anak itu, mengucapkan mantra dalam bahasa tua yang tidak ia pahami. Ibunya berdiri gemetar, ingin bergerak tapi tertahan. "Kita pilih dia karena dia bukan darah kita," bisik sang nenek dalam kenangan itu. "Kau ingin selamat, Sari, maka tutup matamu, biarkan para arwah mengambilnya." Ayla ingin menjerit, ingin memalingkan wajah, tapi ia tidak bisa. Cermin itu memaksanya melihat anak laki-laki itu perlahan mulai membusuk dalam mimpi. Tubuhnya memudar seperti abu, terserap oleh udara. Lalu suara nenek menggema dari cermin. "Setiap pengorbanan membuka gerbang, tapi satu saja yang melawan, maka gerbang tidak akan menutup dan darah kalian semua akan dipanggil kembali." Ayla terjatuh ke lantai, nafasnya tersegal, tapi cermin itu belum selesai. Kini ia melihat wajah nenek Sari menua dengan cepat, tapi matanya tetap sama, dingin, tajam seperti kaca. Ia duduk di kursi kepala meja, sendirian, mulutnya berkomat-kamit seolah masih menjaga perjamuan itu hidup. Dan kemudian sesuatu berbisik di telinga Ayla, bukan dari cermin, bukan dari rumah, dari dalam dirinya. "Kau darah terakhir yang menolak akan jadi penutup pintu, pilihlah atau jadi jembatan." Ketika Ayla sadar hari telah pagi, tapi matahari tetap tidak tampak. Kabut tebal menyelimuti rumah, jam-jam di dinding berhenti semua, tidak satu pun berdetak. Ayla berdiri menggenggam jurnal ibunya yang kini terbuka sendiri di halaman terakhir. Ada nama baru tertulis dengan tinta merah segar. Tangan Ayla gemetar saat membaca, Ayla Rukmana, calon tumbal jika tidak memilih pengganti. Kini ia mengerti, rumah ini bukan tempat tinggal, ini tempat penjagaan. Dan keluarganya bukan hanya penyaji, tapi juga penjaga pintu arwah. Jika Ayla tidak memilih jiwa baru untuk dikorbankan, maka seluruh desa, seluruh keturunannya, bahkan dirinya sendiri akan jadi makanan. Ayla belum sempat keluar dari rumah ketika suara ketukan keras di pintu depan menghentikan langkahnya. Tak, tak, tak. 3 kali, pelan tapi berat, seperti tulang yang menghantam kayu. Ia menahan nafas, hatinya berdegup begitu keras sampai ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri, mengalahkan kesunyian. Pintu itu terbuka tanpa disentuh. Di baliknya berdiri seorang wanita tua berselendang hitam, Nenek Sari. Tapi bukan sosok lemah serta seperti yang Ayla ingat dari masa kecilnya. Tubuhnya kini tegak, tatapannya tajam dan dingin seperti batu nisan yang tidak pernah lapuk. Keriput di wajahnya bukan tanda usia, melainkan tanda dari sesuatu yang lebih tua dari umur manusia. Ia melangkah masuk tanpa bicara, dan setiap jejak langkahnya membuat lantai kayu mengeluarkan suara merintih, seperti rumah itu tahu siapa yang kembali. "Nah," suara Nenek Sari akhirnya keluar, pelan namun menggema seperti doa yang buruk. "Kau harus menyelesaikannya. Mereka lapar. Mereka sudah datang jauh-jauh hanya untuk duduk di mejamu." Ayla mundur selangkah. "Aku tidak akan." "Kau tidak bisa menolak," potong neneknya dingin. "Ini bukan pilihan, ini warisan." Tiba-tiba lampu minyak menyala sendiri, tirai-tirai tertutup, angin berhenti, dan satu persatu kursi di meja makan mulai ditarik ke belakang. Mereka datang. Dari sudut gelap rumah itu bayangan-bayangan mulai bermunculan, langkah mereka berat, menggema dalam keheningan, tapi bukan hanya suara mereka yang menghantui, melainkan bau yang ikut masuk bersama mereka. Bau tanah basah, daging busuk, dan dupa yang terbakar terlalu lama. Ayla berdiri terpaku saat kursi pertama terisi. Sosok tua dengan setengah wajah hangus, mata melotot keluar dari rongganya seperti terbakar dalam tidur. Ia menoleh ke arah Ayla dan tersenyum dengan mulut sobek. Kursi kedua bergerak. Seorang wanita muda mengenakan kebaya robek dengan luka menganga dari dagu hingga dada.
Tangannya bergetar seperti terjebak dalam waktu. Matanya kosong, namun tetap menatap Ayla, seolah meminta sesuatu atau menghakimi. Lalu kursi ketiga, keempat, kelima, semua terisi oleh arwah keluarga Rukmana. Leluhur demi leluhur muncul dalam bentuk terakhir kematian mereka. Tubuh digantung, tenggelam, dibakar, tercekik, bahkan ada yang dengan wajah penuh luka cakaran sendiri. Mereka semua lapar, dan di ujung meja kursi terbesar masih kosong. Kursi kepala keluarga. Nenek Sari menunjuknya. Itu tempatmu sekarang. Ayla mengguncang kepala. Aku bukan bagian dari ini. Aku tidak akan duduk di sana. Darahmu sudah cukup. Kau anak ibumu. Tapi dia menolak dan dia melarikan diri, kata Nenek Sari berjalan mendekat. Dan lihat apa yang terjadi padanya. Kau masih bisa menyelamatkan dirimu. Duduk, pandu jamuan, pilih tumbal, tutup pintu itu selamanya. Ayla menolak ke arah para arwah. Mereka kini bergerak perlahan. Tangan-tangan rusak dan hitam mulai menggapai udara di sekitarnya. Mereka bukan hanya menunggu, mereka menghampiri. Dinding mulai bergetar, cermin besar di belakang meja makan menggeliat seperti permukaan air. Dari sana, bayangan lebih besar muncul. Makhluk-makhluk tanpa wajah, hanya rongga mulut yang terbuka lebar. Jika ritual tidak diselesaikan, pintu itu akan benar-benar terbuka. Dan yang lapar akan menyebar ke dunia. Nenek Sari kini berdiri di tengah meja. Ia mengangkat kedua tangannya, melantunkan mantra dengan bahasa tua. Suaranya keras, menyayat telinga, dan setiap kata yang keluar membuat para arwah semakin jelas, semakin hidup. Ayla terjatuh ke lantai, tubuhnya berat, udara menjadi tebal, pandangannya kabur. Di tengah kekacauan itu, kursi kepala keluarga mulai menarik dirinya sendiri ke belakang, mengundang Ayla. Dari dalam dirinya, suara itu kembali. Kau sudah jadi tuan rumah, duduklah, atau kami akan duduk di dalam dirimu. Nenek Sari menatapnya satu kali terakhir. Kali ini bukan dengan kemarahan, tapi dengan kesedihan yang dalam. Tidak ada yang ingin mewariskan ini padamu. Tapi jika tidak ada yang melanjutkan, semua yang kita cintai akan jadi makanan mereka. Kita beri satu, agar yang lain selamat. Itu selalu harga yang harus dibayar. Ayla berdiri perlahan. Tangannya gemetar, mata berkaca. Satu langkah ke kursi, satu pandangan ke arah para arwah keluarganya, korban, pelaku, warisan. Angin dalam rumah tua itu berhenti. Waktu serasa membeku saat Ayla berdiri di hadapan kursi kepala meja makan. Tempat suci yang selama ini menjadi milik sang pelaksana ritual di belakangnya. Nenek Sari masih berdiri tegap dikelilingi asap dupa dan bayangan para arwah yang menunggu. Tapi mereka bukan sekedar menunggu untuk dilayani. Mereka menunggu keputusan. Mata Ayla menyapu seluruh ruang. Dinding rumah tua itu kini berdenyut seperti daging hidup. Kabut tipis merayap dari lantai dan suara tangisan samar terdengar dari balik papan. Di setiap potret keluarga yang tergantung, wajah-wajah yang sebelumnya dicoret kini terlihat kembali dengan mata yang bergerak mengikuti setiap gerakan Ayla. Tangannya gemetar. Di satu sisi darah leluhurnya menyeretnya untuk melanjutkan tradisi. Ia hanya perlu duduk, membaca mantra dari jurnal ibunya dan memilih seorang tumbal, satu nama, satu korban, maka pintu antara dunia hidup dan mati kembali terkunci. Dan Ayla selamat untuk tahun ini, untuk sementara waktu. Tapi di sisi lain ia bisa mengakhiri segalanya, membakar jurnal, menghancurkan altar, menghentikan arwah-arwah itu. Tapi resikonya ia tidak tahu. Nenek Sarni pernah menyebutnya, jika ritual tidak dilanjutkan maka mereka akan datang tanpa diundang dan semua yang memiliki darah Rukmana akan menjadi pintu. Pintu, bukan korban. Itu artinya jika ia memilih perlawanan, tubuhnya sendiri akan menjadi wadah. Ia akan mati perlahan atau lebih buruk, hidup sebagai wadah dari para leluhur yang haus dan tersesat. Ayla menunduk, nafasnya pendek. Ia mendengar bisikan tapi kali ini bukan dari arwah. Dari dalam dirinya, suara ibunya. Kau tidak dilahirkan untuk menjadi pelayan kutukan ini, Ayla. Aku lari bukan karena lemah, tapi karena aku tahu ada sesuatu yang lebih dari ini. Kita bukan pelaku, kita korban, hancurkan mereka.
Nenek Sari melangkah maju, suaranya dingin dan mantap. Dia gagal. Ibumu mati karena mencoba melawan. Jangan jadi seperti dia. Kau bisa bertahan. Cukup pilih satu jiwa, siapapun, dan kau akan selamat. Kau akan hidup, kaya disegani. Keluarga kita akan kembali kuat. Semua hanya butuh satu nama. Ayla menatap cermin di belakang meja. Dan dalam cermin itu ia melihat dirinya sendiri. Tapi bukan ia. Sosok perempuan dengan gaun ritual merah darah, mahkota, daun kering, dan mata hitam. Mulutnya tersenyum dan berbicara tanpa suara. Kau sudah menjadi kami. Yang tinggal hanyalah keputusan. Lalu rumah itu mulai bergetar. Piring-piring di meja bergerak sendiri. Dinding mengelupas dan memperlihatkan simbol-simbol kuno dilukis dengan darah kering. Suara-suara arwah mulai berubah. Bukan lagi bisikan, tapi teriakan ribuan suara dari leluhur yang dulu dijadikan tumbal. Mereka menjerit, memohon, dan sebagian mengutuk. Pilih, pilih. Ayla memekik, menutup telinga, tapi suara itu bukan dari luar. Mereka berada di dalam kepalanya, di dalam jiwanya, di dalam darahnya. Ia mundur ke tengah ruangan, tubuhnya lemas tapi satu tekad mulai muncul di matanya. Ia menatap Nenek Sari, mata ke mata. Apa yang akan terjadi bila aku hancurkan ini semua? Nenek Sari mendekat, nafasnya kini tercekat. Wajahnya lebih tua 50 tahun hanya dalam hitungan detik. Kau akan membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Tidak ada yang bisa menutupnya lagi. Kau akan mati. Ayla, bukan hanya mati, kau akan dilupakan, direnggut, diseret, dan kutukan ini akan mencari keluarga barumu. Siapapun yang kau cintai, ini bukan soal pilihan. Ini soal siapa yang lebih kau sayangi, dirimu sendiri atau dunia luar. Ayla terdiam. Suara ibunya kembali muncul. Kali ini lebih tenang. Mereka hanya bisa menang jika kau percaya mereka berhak. Lalu dengan satu tarikan nafas, Ayla mengambil jurnal ibunya. Nenek Sari terkejut, senyum tipis muncul. Bagus nak, kau sudah tahu apa yang harus. Ayla melempar jurnal itu ke perapian. Api menyambar naskah kuno itu seketika dan jeritan menggema di seluruh rumah. Para arwah menjerit, mendesis, meleleh. Langit-langit rumah bergetar, kabut menjadi gelap. Dinding mulai retak. Dan dari cermin besar sosok bayangan raksasa mulai merangkak keluar. Arwah leluhur pertama yang menciptakan ritual itu, sumber segalanya. Ayla berdiri di tengah badai itu. Tubuhnya mulai berdarah dari mata dan telinga, tapi ia tetap menatap api, tetap berdiri. Aku tidak akan melayani kutukan. Kalau aku harus mati, aku akan mati sebagai aku sendiri. Cerak. Rumah pecah dari dalam. Cermin meledak, dinding runtuh, dan arwah-arwah itu menjerit satu kali terakhir sebelum terseret ke dalam bayangan hitam yang muncul di tengah ruangan. Ayla menutup matanya, ia tersenyum. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia memilih sendiri. Lalu semuanya hitam. Sudah 3 hari sejak rumah tua itu hangus menjadi abu. 3 hari sejak Ayla berdiri sendiri di tengah hutan dengan tubuh berdarah dan rambut berbau asap. Ia berjalan puluhan kilometer keluar desa. Tidak pernah menoleh ke belakang. Ia pikir dengan membakar rumah warisan itu, dengan menghancurkan jurnal dan menolak duduk di kursi kepala meja, semuanya akan berakhir. Ia salah. Kota menyambutnya dengan gedung-gedung tinggi, lampu-lampu terang, dan wajah-wajah sibuk yang tidak mengenalnya. Tidak ada suara arwah, tidak ada bayangan di cermin, tidak ada darah dari mata saat ia bangun tidur. Hari pertama ia mulai bisa bernapas. Hari kedua ia mulai percaya bahwa semuanya mungkin hanya mimpi buruk. Hari ketiga, malam itu hujan. Kota terbungkus dalam kabut tipis yang tidak biasa. Bukan kabut dari langit, tapi seperti uap dari tanah. Seolah bumi sendiri sedang berkeringat. Ayla duduk di sebuah restoran kecil 24 jam di pinggiran kota. Jendela kaca dipenuhi tetesan hujan. Lagu jazz klasik mengalun dari speaker, hangat dan tenang. Ia duduk sendirian di pojok, mengenakan hoodie abu-abu, mencoba larut dalam kesendirian. Ia sudah memesan 1 piring sup ayam dan segelas air putih. Dan ia pikir
mungkin memang sudah berakhir. Tapi ketika pelayan datang membawakan pesanannya, ia berhenti sejenak dan menatap meja Ayla dengan dahi berkerut. "Maaf mbak, apakah mbak memesan 5 piring? Ayla mengerutkan kening. "Tidak, hanya 1. Pelayan menunjuk meja. "Ada 5 piring dan semuanya terisi. 1 piring penuh darah dan potongan daging yang menggeliat, 1 piring bubur putih dengan rambut hitam panjang di dalamnya, 1 piring nasi kuning hangus, 1 piring ikan dengan mata masih terbuka, dan 1 piring kosong, tapi sendoknya bergerak sendiri." Pelayan menjerit dan menjatuhkan nampannya. Orang-orang mulai melihat. Ayla membeku. Hawa di ruangan berubah. Hangat yang tadi menenangkan kini berubah menjadi panas menusuk kulit. Uap mulai muncul dari meja, dari piring, dari tubuh Ayla sendiri. Ia mendongak, dan di kaca jendela yang berembun terlihat pantulan kursi-kursi di belakangnya yang kini terisi. Wajah-wajah yang ia lihat dulu di rumah tua, leluhur-leluhur itu, semua duduk diam menghadapnya. Mereka tersenyum. Ayla berdiri tergesa, kursi terjatuh di belakangnya. Ia ingin berlari keluar tapi langkahnya berat, seperti kakinya diikat dari dalam bumi. Orang-orang menatap, tapi tidak satupun bergerak, seolah waktu berhenti, atau hanya Alia yang masih hidup di waktu ini. Piring-piring mulai bergetar, sendok-sendok mulai mengaduk sendiri, dan suara itu kembali, samar, dari arah dapur restoran, dari speaker yang kini mendesis, "Jamuan belum selesai, tuan rumah." Ayla meremas meja, matanya liar, nafasnya pendek. Ia ingin teriak, tapi mulutnya terkunci. Dadanya terbakar. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Ia pikir dia menang, tapi nyatanya kutukan itu tidak terbakar, hanya pindah. Restoran mulai kabur dari pandangan. Dindingnya mengelupas perlahan, memperlihatkan dinding tua rumah Rukmana. Langit-langit berubah jadi kayu lapuk dengan jaring laba-laba. Lampu-lampu padam satu persatu, dan meja makan itu kembali dengan Ayla di ujungnya, dengan piring-piring yang kini penuh, dan semua kursi telah terisi kecuali satu kursi kosong di depan Ayla. Piringnya kosong, gelasnya bersih, tapi sendoknya sudah mulai bergerak sendiri. Suara Nenek Sari terdengar dari kejauhan, tapi kali ini bukan dari tubuhnya, melainkan dari dalam darah Ayla. "Kau pikir bisa lari dari darahmu? Kau pikir bisa menolak perjamuan? Tidak ada yang menolak. Tidak selamanya. Kami selalu lapar, dan kau akan selalu duduk di sini." Dan begitu Ayla menunduk, tangan-tangan mulai muncul dari bawah meja, melingkar pergelangan kakinya, mengusap punggungnya, membelai rambutnya. Piring-piring di meja restoran kota itu mulai terisi sendiri. Dan siapapun yang melihat ke arah jendela akan melihat gadis muda duduk sendirian, menunduk dalam diam. Tapi jika kau perhatikan lebih dekat, kursi di sekitarnya tidak kosong. Dan jika kau mendengar lebih dalam, kau bisa mendengar suara sendok dan garpu dan bisikan, "Selamat makan, tuan rumah." Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.